Dr. Roth menuduh Levon menyebab putrinya meninggal. Namun tuduhan itu dibantah oleh Levon. Levon memberitahu Mary bahwa ibunya meninggal bunuh diri, di mana ibunya mengalami depresi berat saat Levon bertahun-tahun bertugas di luar negeri. I heard too. Di hari berikutnya, Levon pergi menemui seorang pengacara. Pengacara itu disewa oleh Dr. Roth yang terus menuntut keterlibatan Levon atas meninggalnya sang istri. Tetapi Levon terus membantah bahwa istrinya bunuh diri saat mereka bertugas di luar negeri. Meskipun begitu, para pengacara mengatakan bahwa Roth memiliki cukup uang untuk membayar pengacara-pengacara besar guna menjauhkan Levon dari Mary. Namun, Levon tidak menyerah dan rela menggunakan tabungannya selama di militer untuk terus berjuang mendapatkan hak asuh putrinya, Mary. Negotiated surrender. Setelah dari pengacara, Levon menyewa kontrakan murah untuk ia tinggali. Karena memang sudah setahun ini, Levon hidup dan tinggal di dalam mobil. Sementara itu, Jenny mengajak teman-temannya untuk mabuk-mabukan di sebuah klub malam. Tapi saat di sana, tanpa Jenny sadari, ternyata ia sedang diincar oleh sekelompok sindikat jual beli micet. Termasuk seorang bartender bernama Johnny yang secara langsung menghubungi rekannya ketika Jenny sedang mengantar temannya muntah-muntah di toilet. Dan begitu Jenny keluar dari toilet, ia langsung dibekap oleh sepasang kekasih bernama Vapor dan Erkemis. Keduanya lalu membawa Jenny kabur menggunakan mobil Grand Max. Di hari berikutnya, tepatnya di hari Senin, Levon bertemu dengan orang tua Jenny yang terlihat sedang sedih tak karuan. Mereka memberitahu Levon bahwa Jenny telah hilang sejak malam Sabtu. Keduanya juga mengungkapkan bahwa polisi tidak akan membantu mereka, yang kemungkinan besar sudah disuap oleh para sindikat. You want bad guys? Di sini Joe tahu betul kalau Levon adalah mantan baret hijau yang sangat ahli dalam melacak orang jahat. Joe dan Carla pun meminta Levon untuk menemukan putrinya. Bahkan, Joe ini rela memberi tabungannya senilai $50,000 untuk membayar Levon. Namun sayangnya, Levon mengungkapkan bahwa masa lalunya telah berakhir dan tidak ingin membangunkan jiwa brutalnya lagi. Karena jika dirinya membrutal, disitulah ratusan nyawa penjahat melayang. Meskipun Levon mengatakan kalau dirinya tak bisa, tapi Levon langsung pergi ke sebuah desa tengah hutan untuk mengunjungi mantan prajurit lain bernama Gunny Liberty, yang kini menjadi buta selama misi di masa lalu. Namun, Gunny sangat berterima kasih kepada Levon karena meskipun Levon tidak bisa menyelamatkan matanya, setidaknya Levon telah menyelamatkan hidupnya. I miss you. Levon kemudian mulai berbicara tentang kedelimaannya terhadap Jenny yang diculik 2 hari yang lalu. Mendengar pengakuan Levon, Gunny pun sadar bahwa kedatangan Levon ke sini hanya untuk meminta izin mengenangani kasus ini. Dan karena Levon sangat dekat dengan keluarga Jenny, Gunny pun mengizinkan Levon untuk membrutal kembali. Jenny, all right. Di hari berikutnya, Levon kemudian pergi ke rumah Joe. Dia menemui Joe di kamar Jenny yang terlihat sedang depresi. She turned on the music. Levon lalu mengungkapkan bahwa dari sekian banyaknya bos-bos yang memperkerjakannya, hanya Joe lah yang sabar dan membuat Levon betah. Levon juga sudah menganggap keluarga Garcia sebagai bagian dari keluarganya. Dan maka dari itulah, Levon berjanji kepada Joe untuk membawa Jenny pulang dengan selamat. I'm gonna bring her home. Pada hari itu juga, Levon meninggalkan pekerjaannya sebagai mandor proyek dan mulai melakukan penyelidikannya tentang keberadaan Jenny dengan memeriksa klub yang Jenny datangi sebelumnya, yaitu klub Skibidi Pap-Pap. Di dalam klub itu, Levon mengamati bartender Johnny yang sedang melakukan transaksi narkoboy dengan para pembelinya. Dan dari gerak-geriknya, Levon sangat yakin kalau Johnny ini bagian dari penculikan Jenny.
Setelah Johnny menutup truknya, Levon mengikuti Jenny sampai ke apartemennya. Levon kemudian menyusup ke dalam dan langsung menurunkan shotgun yang ia bawa kepada Johnny. Levon lalu memulai menggali informasi mengenai hilangnya Jenny. Tapi karena Johnny tidak mau memberikan informasi, Levon pun menyiksa Johnny dengan metode waterboarding. Push your bathtub. It's the heart race. Di saat itu juga, dua rekan Johnny yang berniat memberinya uang transaksi barang muncul di apartemen itu dan mendengar Johnny meminta bantuan. Alhasil, Levon pun terpaksa membunuh mereka semua dengan shotgunnya. Setelah membunuh mereka semua, Levon mengambil HP-nya Johnny dan semua uang transaksi tersebut. Kemudian menunggu di luar apartemen untuk mencari informasi lainnya. Setelah ditunggu-tunggu sampai pagi, Levon melihat Kapten Mafia Rusia Bratva berpangkat tinggi bernama Wolosnit mendatangi apartemen Johnny bersama ponakannya bernama Danya dan Vanko. Melihat anak buahnya tewas mengenaskan, Wolo pun berpendapat kalau ini adalah perampokan karena semua uangnya telah hilang. Untuk menutupi masalah ini, Wolo pun menyewa tukang bersih-bersih guna menghilangkan mayat-mayat anak buahnya. Setelah itu, Wolo pulang ke rumahnya yang kemudian diikuti oleh Levon. Setibanya di rumah, Levon mendapati kalau Wolo memiliki hubungan yang renggang dengan istrinya. Dan setelah istri Wolo pergi, Levon langsung masuk ke dalam. Kemudian, setelah Wolo sadar, Levon sudah mengikatnya di kursi. Di situ Wolo menyadari bahwa Levonlah yang telah merampok uangnya. Namun Levon langsung membantahnya dengan mengembalikan semua uang milik Wolo. Dan alasan Levon melakukan semua ini karena dirinya sedang mencari seorang gadis yang diculik oleh anak buah Wolo. Wolo yang tak tahu menahu tentang masalah penculikan ini pun langsung marah terhadap anaknya yang bernama Dimi, karena Dimilah yang bertugas memegang sindikat kenikmatan. Meskipun anaknya sering berbuat onar, Wolo tetap membela anaknya dan malah mengancam Levon kalau dirinya tergabung dalam kelompok mafia Rusia terkuat. Sehingga jika Levon membunuhnya, ia akan menghadapi masalah besar. Levon yang tak kenal rasa takut tentu saja menghiraukan ancaman Wolo dan langsung membunuhnya dengan menjeburkannya ke kolam. Setelah mendengar nama Dimi, Levon pun mulai mencari tahu siapa itu Dimi. Sedangkan Danya dan Vanko mendatangi rumah Wolo bersama ayahnya yang juga bagian dari ketua mafia bernama Simon. Melihat saudaranya tewas mengenaskan, Simon pun memerintahkan kedua anaknya untuk memburu pelakunya. Sementara itu, Levon menghubungi mantan prajurit lainnya bernama Wongso yang kini bekerja di Badan Penegak Narkotika. Levon meminta Wongso untuk mencari tahu seseorang bernama Dimi yang tergabung dalam mafia Bratva. Wongso pun mengungkapkan bahwa untuk berurusan dengan Bratva agak ribet karena sebagian institusi di kota ini ada yang disogok oleh mereka. Meskipun begitu, Wongso memberitahu info tentang sebuah bar bernama Heptis yang mana bar itu menjadi pusat jual beli barang haram berjenis amfetamin untuk orang Rusia. Siapa tahu Levon bisa menemukan jawaban di sana. That's a high-ranking dude, Cat. Legit rap a shot caller. Di malam harinya, Levon pun mendatangi bar tersebut. Kedatangan Levon tentunya menarik perhatian seorang pemantau CCTV sekaligus pacar Viper, yaitu Artemis. Ia pun meminta rekannya bernama Doggy untuk mengusir Levon. He's got a gun in his pocket. Fuck yes. Namun, bukannya diusir, si Doggy ini justru mau membawa Levon ke seorang bandar setelah diberi uang 1 gepok.
Levon kemudian dipertemukan dengan bandar lokal bernama Dutch yang ternyata mantan pasukan penerjun payung. Levon lalu berpura-pura ingin menjadi pengedar. Namun karena Levon orang yang baru, Dutch pun mengujinya dulu dengan menyuruh anak buahnya agar menghajar Levon. Namun, dalam waktu singkat saja, Levon berhasil mengalahkan semua anak buah Dutch. Melihat kehebatan Levon, Dutch pun menerima kerjasama bisnis dengan Levon dan meminta Levon untuk pergi ke warung sego Megono Pak Bagong nanti besok untuk mendapatkan barangnya. Di keesokan harinya, Levon pergi ke warung itu dan bertemu dengan Artemis serta Doggy. Namun, dalam transaksinya, Levon hanya diberi sebuah handphone jadul. Setelah transaksi selesai, Levon pergi lagi menggunakan mobilnya. Dan di saat itulah, ia mendapatkan telepon dari Dutch yang mengatakan kalau barang pesanan Levon sudah ada di bawah kursi mobilnya. Namun, Levon langsung membuang barang haram itu karena tujuan utamanya, yaitu untuk menemukan seorang yang bernama Dimi. Di malam harinya, Artemis dan Piper membawa Jenny yang dimasukkan ke dalam koper untuk bertemu dengan klien mereka yang bernama Tuan Broward. Tuan Bro lalu membawa Jenny ke dalam kamarnya untuk digunakan sebagai wadah pembuangan cairan putih. Namun, beberapa saat kemudian, Bro keluar dari kamar dengan luka parah di bagian pipinya. Ternyata Jenny telah menggigit wajah Bro saat hendak memperkeosnya. Dan sebagai gantinya, Bro tidak mau membayar mereka. Di sisi lain, Levon mendapatkan telepon dari Dutch yang mengabarkan kalau bosnya ingin bertemu dengan Levon nanti besok. This game's not for everyone. Oh, as a kid. Jadi keesokan harinya, Levon pun menemui Dutch dan bosnya yang ternyata adalah Dimi. My name is Demi. Melihat Dimi di depan matanya, jiwa brutal Levon pun beronta-ronta. Tetapi karena situasinya kurang pas, Levon pun menahan emosinya dan memilih untuk masuk lebih dalam lagi dengan pura-pura menjadi partner bisnisnya Dimi. Setelah kembali ke kontrakannya, Levon membuka HP Johnny yang ia ambil sebelumnya. Dalam HP itu, Levon menemukan foto Johnny saat berada di bar Hetis. Karena penasaran dengan bar itu, Levon pun pergi ke sana lagi, tetapi ia berhenti di kejauhan untuk memantau orang-orang yang datang ke sana. Namun, saat hendak asing-asingnya memantau, Levon diketahui oleh Artemis yang memiliki kemampuan ketelitian tingkat dewa. Alhasil, Artemis pun memintakan semua penjahat untuk mengejar Levon, termasuk Danny dan Vanko yang baru saja datang. Levon kemudian kabur menggunakan sepeda motor pengunjungnya dan terjadilah kejar-kejaran di dalam hutan. Dalam pelariannya, Levon kepelarak dan ditemukan oleh Polwan yang sedang berpatroli. Namun, begitu Vanko dan Danny datang, Polwan itu malah memberikan Levon ke mereka setelah disuap dengan uang. Levon kemudian diikat oleh Vanko dan Danny di dalam mobil Grand Max. Saat keduanya hendak mengeksekusi Levon, Levon melakukan perlawanan sehingga terjadilah perkelahian. Perkelahian itu membuat supir Grand Max tewas sehingga mobil yang dikendari mereka menyungsep ke tepi sungai. Setelah itu, Levon membunuh keduanya dengan pistol sebelum akhirnya menenggelamkan mereka bersama mobil Grand Max-nya. Di hari berikutnya, Simon menemukan jasad kedua putranya di kamar mayat dan menyatakan bahwa perseteruan mereka dengan Levon menjadi masalah yang serius.
in the War Council. Sementara itu, Viper dan Artemis dipanggil oleh Dimi dan dimarahi habis-habisan atas kesalahan mereka yang telah membuat pelanggan terluka parah. Dimi kemudian meminta keduanya untuk membunuh si gadis alias Jenny yang telah merugikan sampai sebesar $200,000. Di sisi lain, Simon mengadakan perkumpulan dengan para ketua anggota mafia. Di sana, Simon menyatakan perang terhadap Levan karena telah membunuh Wolo dan 2 anak buahnya. Setelah menyatakan perang, Simon dan anak buahnya bernama Nestor dan Nastar menemui Dimi di klub malam miliknya. Mereka menembakkan senapan serbu sehingga semua pengunjung berlari keluar dari klub. Simon lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap Dimi yang tidak becus dalam menangani masalah. Dimi pun merasa bingung karena tidak tahu apa-apa. Dan ternyata Dimi ini memang belum tahu tentang kematian ayahnya serta kedua anak Simon. Simon menunjukkan foto Levon sebagai pelaku penyerangan ini, dan sekarang Levon sedang memburu Dimi. Melihat foto Levon, Dimi pun terkejut karena pria yang ia ajak kerjasama adalah pria yang telah membunuh ayahnya. Dimi pun menunjukkan identitas Levon kepada Simon sehingga Simon bisa mengurus masalah ini. Keesokan harinya, Dr. Roth yang sedang yoga online dikejutkan dengan kedatangan Nestor dan Nastar. Sementara itu, Levon yang sedang sunmori ditelepon oleh kepala sekolah kalau hari ini Mary tidak ada yang menjemput. Padahal biasanya Dr. Roth tepat waktu saat menjemput cucunya. Alhasil, Levon pun menjemput Mary. Setelah itu keduanya pergi ke rumah Dr. Roth dan mendapati kalau rumahnya sudah terbakar. Levon pun nekat masuk ke dalam dan menemukan Dr. Roth masih hidup dalam keadaan terikat. Setelah menyelamatkan Dr. Roth memberitahu bahwa ada 2 pria mencari Levon dan juga menyalahkan Levon karena telah melibatkan keluarganya ke dalam masalah. Meskipun begitu, Roth mengucapkan terima kasih kepada Levon karena telah menyelamatkannya. Menyadari di kota ini tidak aman, Levon pun membawa Mary ke rumah Gunny. Sesampai di sana, Levon meminta Gunny menjaga Mary untuk sementara waktu karena dirinya akan menyelesaikan masalahnya dengan para mafia Rusia. Sebelum berangkat melawan para mafia, Gunny memberikan persenjataan lengkap termasuk senapan M14 yang pernah mereka gunakan saat dalam misi masa lalu. Setelah semuanya siap, Levon berpamitan kepada Mary dan berjanji akan pulang dengan selamat. Thank you, Joyce. Di sisi lain, Artemis dan Viper membawa Jenny ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun, saat di jalan, Jenny memberontak dan berhasil membuat mobil mereka menabrak pepohonan. Jenny lalu melarikan diri ke arah sana yang kemudian dikejar oleh keduanya. Namun, karena Jenny mantan juara 1 ngejar layangan putus, mereka pun kehilangan jejak. Saat Jenny berjalan melewati jalanan tampas aspal, ia ditemukan oleh polwan sebelumnya. Jenny pun meminta si polwan untuk mengantarkannya pulang. Namun, tanpa Jenny sadari kalau polwan itu ternyata memang sudah bersekongkol dengan para penjahat. Jadi, bukannya membawa ke kota, si polwan justru membawanya ke tempat para penikmat duniawi berada. Dan terakhir ditangkap oleh Artemis dan juga Viper. Saat keduanya hendak mengeksekusi Jenny, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari Go yang tidak jadi membatalkan pembayarannya dan menyuruh mereka untuk membawa Jenny ke hadapannya. $1 million and alive. I can't tell. Red Bull? Sementara itu, Levon mendatangi Dimi di klub miliknya. Di sana Levon boleh membantai para anak buah Dimi dengan brutal. Melihat kedatangan Levon, Dimi pun menyandera seorang wanita. Tapi, Levon segera menembak tangan Dimi dan meminta wanita itu untuk pergi. Levon lalu menanyakan Dimi tentang keberadaan Jenny.
Dimi pun merasa bingung karena hanya gara-gara satu gadis saja, Levon sampai membunuh sebagian besar anggotanya. Dimi mengakui kalau penculikan Jenny bagian dari bisnisnya, di mana Vapor dan Johnny bertugas mencari gadis-gadis cantik untuk diculik kemudian dijual belikan. Setelah mendengar pengakuan Dimi, Levon memaksa Dimi untuk membawanya ke tempat Jenny ditahan. If you give me a fake arrest. Let's go. Dimi kemudian memandu Levon ke tempat para penikmat duniawi yang letaknya di tengah hutan. Sesampai di sana, Dimi mengatakan bahwa ia tahu apa yang dirinya lakukan itu salah. Tapi meskipun dirinya tidak melakukan hal ini, orang lain pasti mungkin akan melakukan hal yang sama, karena bisnis ini sangatlah menguntungkan. Levon pun bertanya apakah kau memiliki seorang putri, yang kemudian dijawab tidak oleh Dimi, yang artinya Dimi tidak akan bisa merasakan bagaimana memiliki seorang putri jika putrinya dicelakai. Dan sebagai balasannya, Levon pun membunuh Dimi. Sementara itu, Guts diberi perintah untuk membunuh Levon yang telah mengobrak-ngabrik markas bosnya. Dan di detik itu juga, Das membawa semua pasukannya untuk memburu Levon. Levon kemudian boleh menusuk ke dalam sambil membunuh para penjaga. Sedangkan Jenny dipertemukan dengan Tuan Bru yang kali ini tidak mau memperkeosnya, melainkan ingin menguliti Jenny. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Levon melemparkan sebuah granat, sehingga memicu kekacauan dan membuat Tuan Bru panik. He's gonna get fucked now. Levon kemudian lanjut membantai para preman berapa. Setelah pembantaian itu, Guts dan geng motornya datang. Tetapi Levon langsung mematahkan semangat mereka dengan membunuhnya satu persatu. Setelah membunuh semua anak buah Guts, Levon kemudian berduel dengan Guts. Meskipun Guts bertubuh besar, tetapi ia tidak memiliki keterampilan bertarung seperti Levon, yang akhirnya berhasil membunuh Guts dengan mudah. Levon kemudian membunuh Tuan Bru, sebelum akhirnya membunuh Vapor dengan tangan kosong, sedangkan Jenny berhasil membunuh Atomis dengan kuncian selangkangannya. Setelah membebaskan Jenny, datanglah Simon dan dua anak buahnya. Di saat itu juga, si Polwan juga datang untuk mengamankan lokasi. Namun, belum sempat turun dari mobil, si Polwan lebih dulu digelondong peluru oleh Nestor. Keduanya lalu mencoba melawan Levon dengan senapan serbunya. Tetapi tentu saja, mereka minim pengetahuan dan dengan mudah dikalahkan oleh Levon dengan satu kali tembakan serta granat. No? Setelah itu, Levon meninggalkan senapan M14-nya sebagai tanda kalau misinya telah selesai. Setelah itu, ia pun membawa pergi Jenny pulang ke rumahnya, yang kemudian dilihat oleh Simon. Simon yang putus asa lalu menelepon ketua mafia pangkat paling tinggi bernama Yuri untuk meminta bantuan. Tapi Yuri menolak membantu karena sang iblis telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Yuri juga menegaskan bahwa masalah pribadi tidak boleh disatukan ke dalam masalah organisasi mereka, sehingga jika Simon menyangkut pautkan organisasinya hanya untuk balas dendam pribadinya, maka Simon akan dilenyapkan. Di hari berikutnya, Levon membawa Jenny kembali ke rumahnya, di mana Jenny bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Joe dan Carla lalu memeluk Levon sambil mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah itu, Levon pun pergi ke rumah Gunny untuk menemui Mary lagi. Saat ia bergabung dengan mereka untuk sarapan, Gunny memberitahu Levon bahwa film pun bersambung.